Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwaindi Nayani, NPM 19150611038. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan database pada cPanel dan juga memvisualisasikan data tersebut dengan Jupyter Notebook. Di sini kita langsung masuk ke web cPanel Unila. Nah, di sini kita menggunakan fitur yang pertama adalah File Manager, di mana pada File Manager ini kita akan membuat database, membuat folder database. Nah, caranya itu ke File Manager, kemudian Public HTML, kemudian kita lanjut ke folder KFMI. Nah, di sini kita dapat membuat folder baru dengan mengklik plus folder ini pada bagian kiri atas. Dan kita dapat menuliskan nama folder yang kita inginkan dan kemudian kita create. Namun di sini saya sudah membuat folder nama saya, yaitu folder Niwaindi Nayani di sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan menggunakan fitur yang kedua, yaitu MySQL Database Wizard. Kita klik di mana pada MySQL Database Wizard ini kita digunakan untuk membuat database. Yang pertama, kita bikin create database-nya. Ini kita bikin, tadi saya sudah membuatnya. Untuk namanya terserah, bisa bebas. Di sini saya membuat database-nya itu DB Dina. Kemudian kita next step. Nah, untuk username-nya yaitu sama DB Dina juga. Untuk passwordnya di sini kita bisa ke password generator. Jadi kita pakai password otomatis. Kita copy passwordnya. Dan kita simpan di Wattpad, di Notepad biar nggak lupa. Kita checklist, kemudian kita use password. Nah, selanjutnya kita create user. Kemudian kita lanjut ke step 3, yaitu user ke database. Kita cek ke semua, kemudian kita next step. Nah, di sini ada keterangan bahwa user it live Buni DB itu telah berhasil ditambahkan ke database DB Dina. Kita dapat ngeceknya, kita ke home, kita cek lewat MySQL Databases, di mana di MySQL Databases ini kita bisa mengecek database yang kita buat tadi sebelumnya. Kita klik, kemudian di sini kita bisa search data username database yang kita buat tadi, yaitu ini ya, kita Buni DB Dina. Kita search.
Nah, ini database yang telah berhasil saya buat tadi. Berarti telah berhasil dibuat atau ditambahkan. Kemudian kita lanjut untuk ke PHP My Admin. Kita ke home lagi. Nah, pada PHP My Admin ini kita dapat membuat tampil dan mengisi nilai ke database-nya. Mengisi nilai. Kita klik PHP My Admin. Kemudian nah, di sini kita langsung ke nama database yang tadi kita buat. Kita cari. Lamuni DB Dina. Nah, yang ini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita create tabel dengan nama sensor underscore jarak dengan kolom 3. Di sini kita langsung klik go. Dari sini kita diminta untuk mengisikan nilai untuk database-nya. Yang pertama ada nilai ID dengan tipe datanya itu integer, dan kita klik untuk dia biar auto increment. Kita go. Kemudian yang kedua kita isikan waktu dengan tipe datanya pacar, kemudian like-nya itu 100. Yang ketiga kita isikan jarak dengan tipe datanya pacar dan like atau panjang itu 10. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita buat, kembali ke home dan kita masuk ke file manager, kemudian ke public HTML. Sini kita masuk ke folder KMMI dan masuk ke folder Niwain Dinayani. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini sudah ada file materi workshop IoT ultrasonic, di mana file ini adalah hasil dari akan diekstrak dan kemudian akan menjadi folder IoT. Tapi di sini saya sudah mengekstraknya, jadi udah ada. Kita lanjut masuk ke folder IoT. Kemudian kita klik koneksi.php, kemudian kita klik kanan, kita pilih edit. Nah, di bagian line 4 sampai 6 ini kita ubah sesuai dengan kita
ubah. Yang pertama, untuk username-nya kita ganti untuk passwordnya kita sesuaikan juga. Nama database-nya juga. Setelah itu kita bisa save. Setelah sukses kita close. Nah, kemudian kita masuk ke folder load. Kita masuk ke folder load. Sama kita edit juga di bagian line 24. Di sini kita sesuaikan dengan nama database yang tadi kita buat untuk sensor underscore jarak, kemudian dengan parameter jarak dan waktu. Kemudian kita save, kita close. Nah, kemudian kita tes secara manual dengan menggunakan URL /iot/slot.php tanda tanya jarak sama dengan. Di sini untuk mengisikan nilai ke dalam database sensor jarak yang tadi kita buat. Ngetes secara manual dengan mengetikkan URL ini /slot.php tanda tanya jarak sama dengan. Dan sini kita tambahkan datanya. Misal saya tambahkan datanya 124. Nah, kita cek di php-admin download. Nah, di sini maka data yang akan ditambahkan yaitu 124 ya. Nah, berarti berhasil. Kemudian setelah itu kita masuk ke Grab. Nah, di Grab ini kita sesuaikan juga untuk password PW dan nama database-nya. Nah, di sini sudah saya sesuaikan dengan yang tadi saya buat. Kita close. Untuk file server data.php juga sama. Kita ubah juga untuk di bagian username, password, dan nama database-nya. Di sini sudah saya ganti bersama seperti yang tadi saya buat sebelumnya. Lalu kita close. Kemudian kita bisa mengecek untuk menampilkan data kita input. Nah, ini dengan menggunakan browser kita klikkan seperti ini dengan /iot/grab/lab server.data.php/ kita ini. Nah, setelah kita
enter, yang keluar yaitu data yang terakhir tadi kita inputkan, yaitu 124, bener ya. Nah setelah itu kita bisa langsung untuk memvisualisasikan database tadi ke Jupyter Notebook. Kita masuk ke Jupyter Notebook, ke CMD. Nah kemudian kita bisa langsung klikkan Jupyter Notebook. Nah setelah itu dia akan langsung masuk ke browser. Nah setelah itu kita pilih ke New, ke Python 3. Nah di sini pada Python 3 ini kita akan memasukkan untuk program sebagai berikut. Bentar, kita kurangin untuk buka Jupyter Notebook ya. Kita ke CMD, open, kemudian kita ketikkan Jupyter Notebook. Kita tunggu. Nah, langsung ke New, Python 3. Nah di sini kita masukkan program yang tadi telah kita copy, kita paste, kemudian kita run. Nah di sini ada keterangan kirim data berhasil. Kita dapat mengeceknya di browser di bagian sini. Nah kita reload dulu. Nah, di sini dapat terlihat bahwa visualisasi database ke Jupyter ke Jupyter Notebook telah berhasil. Jadi dia akan terus berjalan grafnya jika pada Jupyter Notebook ini tidak diinterrupt, dia diberhentikan gitu. Jadi datanya bakal langsung dikirim terus, tetap terus menerus kalau nggak di stop. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat pagi.